Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer, Pak Aditya Nugraha. Saya akan menyampaikan presentasi saya dan akan mengerjakan live coding untuk konfigurasi CLI paket tracer 11.6.1.3. Sebelumnya, saya mau demokan dulu untuk versi paket tracer yang terbaru, versi paket tracer 820 ini belum bisa untuk support check result pada saat kabel ini terhubung. Kita coba hubungkan antar kabel. Nah, di sini kompleksinya tetap 0%. Jadi, apapun yang kita setting, apapun yang kita hubungkan pada kabel ini tidak mengaruhi nilai kompleksi ini tidak berjalan. Maka dari itu, saya sudah mencoba dan merekomendasikan versi paket tracer 8.0.0. Link downloadnya sudah saya terakan pada kolom deskripsi dan juga untuk tabel subnet yang akan saya kerjakan sudah saya siapkan pada kolom deskripsi supaya teman-teman bisa mendownload semua. Tidak berjalan. Baik, kita akan masuk ke tabel subnetting untuk menghitung IP-IP yang akan dipakai pada interface. Oke, pada host IP kita isikan 28 karena pada standar LAN kita memerlukan hanya 28 host. Kemudian untuk alokasinya harus berpangkat 2 yang menampung 28 host, yaitu 32. Kemudian prefix ini yaitu kita dapat cek 32 itu 2 pangkat berapa? 5. Kemudian kita dapat tentukan slashnya, prefixnya dengan cara 32 kurangi pangkat pada alokasinya. Jika 2 pangkat 5 dalam hal ini 32 kurangi 5, yaitu di sini kita dapat tentukan atau kita tahu slashnya yaitu 27. Untuk subnet masknya slash 27 255 255 255 224. Cara menghitungnya, jika slash 27 kita tahu angka 1 ini terdapat 27. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi sudah 44 dan 3. 1 2 3. Sisanya 0. Kemudian karena kita mempunyai subnet yang full, blok subnet pertama kita isi 255, blok subnet kedua 255, blok subnet ketiga 255, dan blok subnet terakhir karena ini angka satunya tidak full, kita isi dari depan. Karena dari depan ini menggambarkan pangkat, jika dari ujung 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, di sini 2 pangkat 5, tambah 2 pangkat 6, tambah 2 pangkat 7. Kita dapat hitung 2 pangkat 5 yaitu 32, ditambah 2 pangkat 6 yaitu 64, ditambah 2 pangkat 7 1 2 8 yang menghasilkan 224. Kita dapat isikan pada bersama terakhir 224. Hasilnya ini. Kemudian NA kita tentukan dari IP yang sudah disediakan, ditentukan oleh soal dan mulai dari 0. Kemudian langsung kita tambahkan pada alokasi. Jadi jika 0 dihitung 1, maka IP terakhir di sini yaitu bukan 32 lagi. Namun karena 0 dihitung, mulai dari 0 dihitung 1 host, jadi
sampai 31. Agitasi terakhir, maaf kondisi fisik sedang kurang baik. Oke, kita lanjutkan. SIP-nya 28. Karena ini future, belum perlu diimplementasikan pada paket tracer, namun kita tetap hitung. Jumlahnya 32, masih sama. Langsung saja slash 27 karena sama. Jadi ini dimulai dari BA terakhir. Karena BA terakhir 31, maka kita meneruskannya dengan 32. Langsung kita tambahkan pada alokasi. Jika 32 dihitung 1, maka BA-nya, IP terakhirnya yaitu 63. Kemudian pada YSPLAN kita membutuhkan 14 host, namun kita menyediakan pada alokasi 2 pangkat yang mengakomodasi 14, yaitu 2 pangkat 4 yaitu 16. Karena kita tahu 2 pangkat 4, maka 32 dikurangi 4. 32 dikurangi 4 yaitu slash 28. Maka mudah saja tinggal ditambahkan angka satunya di depan sini. Di 224 ditambah, jika tadi terakhir di sini 2 pangkat 5, di sini 2 pangkat 4 yaitu 16. Kita tahu 240. Jadi angka blok samet keempatnya 240. Kemudian pada IP kita tulis jika pada sebelumnya kebutuhan alokasi 32, pada ya sepelan ini kebutuhan hanya 16, kita tambahkan jika 64 dihitung menjadi 79. Lalu pada future ISPLAN ini membutuhkan 7, yaitu kebutuhannya yang konkret realnya yaitu 9. Maka jika kebutuhannya 9, kita tidak bisa mengisikan alokasinya 8. Ini sebetulnya yaitu 9. Sama dengan ini 14 tambah 2, 16 sudah mencukupi, 28 tambah 2, 30 mencukupi. Kayaknya yang mencukupi tetap sama 16 sesuai dengan yang di atas juga slash 28, maaf. Dapat isi 255, 255, 255 masih sama 240. Kemudian 192, 168, 3 menyesuaikan setelah ini yaitu 80. Kemudian pada bit terakhirnya langsung kita tambahkan 16 yaitu 2168, 3, 9, 5. Kemudian terakhir ini hanya membutuhkan 2. Ingat, karena ini 2 kita tidak bisa memberikan 4. Karena yang ada pada realnya yaitu 2 plus 2 dengan 4. Maka di sini 4. 4 itu 2 pangkat 2. Jadi kita dapat hitung 32 kurangi 2 slash 30. Sama seperti menghitung dari sini angka satunya terdapat 30. Ke 30 blok samet keempat kita tahu 252. Tinggal ditambahkan ini. Jika angka 1 keempat pada samet keempat ini adalah 240, ditambah lagi 2 pangkat 3 yaitu 8, 248, ditambah ke satu lagi yaitu di sini 2 pangkat 2 yaitu 4. Tinggal ditambahkan 8 dan 4. Kita tahu 252.
untuk block subnet keempat sini. Oke, kita lanjutkan pada BA-nya. Kita dapat isi 2.168 396. 96 dihitung 192 399. Oke, lalu kita tentukan untuk IP servernya. IP server ini diambil dari IP kedua pada A. Dan pada A ini kita menentukan dari setelah NA dan sebelum A. Jika setelah NA jangkauannya adalah 1, maka sebelum BA ini, sebelum 31 yaitu 30. Sama kita menghitungnya. Oke, jika servernya Eagle server ini membutuhkan IP 2 terakhir dari ISP-LAN, kita tahu IP terakhir yang bisa dipakai 78. Jika IP kedua terakhir yaitu 77. Yang kita pakai pada hal ini yang exiting atau student LAN, bukan yang future. Maka dari itu di future ini saya beri merah karena memang belum dipakai. 77 dan gateway-nya itu yang merupakan IP terakhir pada ISP-LAN yaitu 78. Kemudian pada router 1 ISP pada SE00 yaitu yang berhubungan kaitannya antar router dan router pada antar kaki. Pada router serial pertama ini kita isi pada IP server terakhir dari exiting WAN yaitu 98. Kemudian sebaliknya pada router 2 karena satu kaki yang di sini yang ya setting one ada 2 998, maka jika router 1 menggunakan IP terakhir, router 2 menggunakan IP pertama yaitu 97. Pada R1 server ini kita isikan masa Ethernet itu sama dengan gateway. Karena pada kaki pertama antar router dan server ini, kaki pertamanya yaitu 77, makanya kaki pada router ini adalah 78. Kemudian pada R2 server ini menggunakan standard LAN, menggunakan IP terakhir yaitu 30 sesuai dengan soal kelas IP. Kemudian pada pada PC pertama menggunakan IP pertama sesuai dengan IP. Menggunakan IP kedua. Lalu jangan lupa untuk Ethernet switch. Ethernet switch menggunakan IP kedua terakhir pada satuan yaitu 29. Oke, kita sudah tentukan semua IP-IP yang akan dipakai. Kemudian kita dapat kembali ke paket tracer untuk mengisikan IP-IP berikut ini. Baik, setelah kita membuat tabel subnet, setelah itu kita dapat memasukkan IP-IP yang sudah kita tentukan pada tabel subnet ke interface yang ada di dalam server, router maupun PC atau switch. Pertama, kita setting server terlebih dahulu. Kita aktifkan terlebih dahulu DNS-nya. Kemudian kita aktifkan dulu DHCP-nya juga. Dan HTTP-nya maaf. Kita isikan Eagle server.example.com dengan IP yang sudah kita tentukan 2.168 3.77. Kita add. Sebelumnya untuk menghubungkan server, router, switch, dan komputer, mari kita setting kabel terlebih dahulu.
pada server dan router karena ini memiliki kedudukan yang sama, sama-sama memiliki OS, maka dari router ke server menggunakan kabel cross yang putus-putus ini. Kemudian untuk antar router, kita menggunakan serial DCE yang memiliki clock. Jika serial DTE tidak memiliki clock, kita pakai yang serial DCE. Oke, lalu untuk router ke switch, karena kedudukannya lebih tinggi router, maka perbedaan kedudukan ini membuat kabel yang dipakai adalah straight. 0,4, kemudian dari switch juga menggunakan straight menuju PC. Oke, lalu kita lanjutkan yang di server. Setelah tadi pada DNS servernya sudah diaktifkan, HTTP-nya juga sudah diaktifkan, kita langsung menuju ke config. Pada config kita setting IP yang sama, yaitu IP server yang sudah kita tentukan 192.168.3.77. Jika IP kedua terakhir adalah 77, maka IP pertama terakhir adalah 78 yang akan diletakkan nanti pada global setting ke gateway. 92.168.3.78. Lalu kita coba cek pada status. Pada bagian server, Eagle Server sudah centang semua. Lanjut kepada setting router 1 ISP. Kita close terlebih dahulu. Sampai di sini persenan sudah 32%. Lanjut ke setting router ISP1. Di ISP1 ini kita mulai setting dari hostname. Config terminal untuk masuk ke privilege setting. Lalu kita bisa setting hostname R1 ISP. Kemudian kita setting pada saat kita masuk ke dalam enable, router enable ini, kita memberi password, yaitu passwordnya Cisco. Enable secret Cisco. Kemudian untuk setting atau pada awal kita memulai membuka router, mengaktifkan router, kita setting pada konsol 0 password yang sama yaitu Cisco. Lalu login, kemudian exit untuk kembali mengatur password pada telnet. Password pada telnet ini diberi password Cisco supaya nanti ketika komputer mau mengakses telnet harus menggunakan password yang ditentukan oleh router. Oke. PTY 0 pas Cisco. Kemudian login dan exit. Dari sini password enable, password konsol, dan password untuk telnet sudah diaktifkan, yaitu password Cisco. Kemudian kita setting tulisan keterangan ketika si router ini dihidupkan. Nanti akan muncul keterangan banner. Bannernya yang sudah ditentukan oleh soal ini, yaitu kita bisa lihat pada build configure network. Di sini banner ditentukan this is R1 ISP. Jangan lupa memberi hashtag untuk memulai line atau memulai teks. Dan klik paste. Kemudian kembali tutup dengan hashtag. Lalu kita enter. Oke, sudah itu
kita masuk ke dalam settingan Fast Ethernet. Fast Ethernet yaitu yang mengatur antar LAN ini ke dalam server. Kita masukkan INT FA 00 set IP address. Nah, IP address ini adalah IP address yang tadi digunakan untuk gateway karena di setiap kaki-kaki ini harus memiliki network yang sama. Jika ini menggunakan kedua terakhir yaitu 92.168.377, pada router menggunakan kaki yang selanjutnya, titik selanjutnya ini menggunakan 192.168.3.78 dengan subnet 240. Kemudian untuk mengaktifkan harus kita restart. Oke. Kemudian setelah setting pada interface yang sudah menyala, kita setting dari interface serial 00 dari router 1 ke serial 00 router 2. Maka kita setting int s000 dengan IP address 192.168. Ingat tadi di dalam subnet exiting one itu hanya ada dua IP yang digunakan pada host, yaitu 192.168.397 dan 98 karena hanya membutuhkan point to point. Jadi untuk menentukan maka di router 1 menggunakan last IP yaitu 192.168.3.98. Kemudian nanti di satu serial SE00 pada router 2 diisikan 97 karena hanya dua IP itu. Isikan subnet mask. Ingat pada subnet mask hanya tertera point to point, maka subnet masknya 252 karena hanya dua host. Kemudian clock rate kita setting clock rate 64.000. Jangan lupa untuk merestart untuk mengaktifkan. Di sini sudah terganti yaitu state to down karena belum state to up karena kaki satunya titik satunya belum disetting. Pada router 1 ini SP masih belum selesai karena belum melakukan routing. Nanti kita akan lakukan routing dan untuk save running startup-nya juga dilakukan setelah tabel routing selesai. Untuk itu kita langsung lanjut ke router selanjutnya, kita minimize saja. Kita setting komputer terlebih dahulu. Oke, pada desktop, IP configuration. Ingat, IP yang digunakan pada satu ini adalah IP pertama. Pada network 31 saat nesmas yaitu mengikuti IP Staden LAN yaitu 224. Dia menggunakan gateway. Nah, gateway ini yang adalah IP yang ditaruh pada interface FA ini. Interface FA 00 yang menuju ke LAN ini. Isikan 30 karena menggunakan IP terakhir pada Staden LAN dari 192.168.31 sampai 3.30. Jadi kita pakai IP terakhirnya 30. Oke. DNS server kita isi dengan yang sudah kita setting. Jika DNS server pada server tadi sudah diaktifkan dengan IP77 dengan nama Eagle Server supaya nanti kita dapat akses. Oke. Ini sudah di setting. Lalu sama saja seperti router ini. Maaf, seperti PC ini PC 1B juga menggunakan settingan yang sama serupa. Hanya dibedakan IP pada versi 4-nya ini. Kita langsung isikan DNS server
lalu default gateway-nya karena sama, yang Sapet Mas juga sama. Yang membedakan adalah IP address versi 4. 3.2 karena tadi 1. Oke, sudah kita setting. Dan ini juga sudah kita setting. Mungkin switch terlebih dahulu supaya nanti pada router 2 ini sekalian untuk merouting. Pada switch kita enable dulu, sama juga, mudah juga, hanya konfigurasi yang sama dari password tadi, hostname juga. Kita beli hostname terlebih dahulu. Hostname-nya kita isi yang sama, S1 Central. Oke, sama kita setting enable secret. Passwordnya apa? Cisco, samakan. Kemudian masuk ke line console. Passwordnya masih sama, Cisco. Kemudian memakai login. Kemudian jangan lupa exit untuk setting pada telnet dengan VTY 04. Kemudian pas Cisco. Kemudian pada login terlebih dahulu, lalu exit. Kemudian kita setting pada interface VLAN. Oh maaf, kita setting banner MLTD terlebih dahulu. Sama untuk memulai memakai hashtag. Kemudian kita masukkan yang ini. Oke, kita langsung paste, mudah saja. Kita beri hashtag untuk menutup statement yang sudah kita ingin cetakkan. Lalu kita isi IP pada VLAN 1. Berbeda dengan interface tadi, jika switch menggunakan VLAN 1 sesuai dengan soal yang diminta. VLAN 1 PS92. Jika tadi IP terakhir adalah untuk gateway atau untuk fast Ethernet ke LAN, jika untuk interface LAN ini menggunakan IP kedua terakhir. Jadi IP kedua sebelum 30 adalah 29. Dengan Sapet Mas 240. Maaf, 224 karena ini pada student LAN. Oke. Sudah, jangan lupa no SH untuk mengaktifkan, lalu jangan lupa langsung di save. Itu kita keluar dulu, keluar lagi, lalu langsung kita save untuk setting yang sudah kita buat. Copy, run startup. Langsung kita enter saja, sudah di save. Kemudian kita tinggal setting pada router 2 ini sekalian merouting. Oke, langsung kita enable. Kita setting pada privilege. Oke, lalu kita masuk ke dalam hostname sama setting R2 sesuai soal central. Oh sudah, hostname sudah diisi. Kemudian setelah itu kita langsung setting pada password. Yang pertama untuk masuk enable, kita password secret Cisco. Kemudian sudah di password, lalu masuk ke line console. Ketika membuka router pertama kali, kita harus masukkan password. Line console 0, maaf. Pas Cisco. Kemudian
Kita login terlebih dahulu, lalu logout untuk masuk ke dalam setting pada telnetnya, supaya ketika ada PC yang mau remote router harus memasukkan password yang sudah kita tentukan untuk keamanan. Sama, kita masih pakai Cisco. Kita login, terus exit. Oke, lalu kita langsung setting untuk ke bawah. Nah, tadi kan kita sudah tentukan gateway yaitu 30, yaitu juga termasuk pada FA00 ini karena satu snapnet di Staden LAN. Sama. Ini kita isikan. Agar sama persis, kita copy saja. Lalu kita kurung dengan hashtag buka dan hashtag menutup untuk statement yang sudah kita pilih. Ingat, untuk mengaktifkan LAN fast Ethernet harus satu network, yaitu di Staden LAN menggunakan IP terakhir. Tiga puluh. Kurang satu. Oke, langsung kita MSH. Oke, sudah up. Kemudian lalu kita setting serialnya. Jadi ingat, jika ini 98, maka ini kaki satunya harus 97 karena harus satu network pada exiting WAN. Hanya ada dua itu. Ingat, hanya dua IP, satu masnya 252. Kemudian kita tidak perlu setting clock rate karena clock rate dibutuhkan pada server. Langsung kita no shutdown. Sudah up, artinya untuk semua ini sudah terhubung dengan jaringannya satu network masing-masing. Kemudian kita setting yang terakhir adalah routing. Kita keluar dulu. Kita routing. Tadi jika di server ini menggunakan IP yang banyak untuk mengisikan semuanya, mencakup semuanya IP supaya dapat kita konekkan ke dalam router 2, maka harus menggunakan aturan 0000000000. Ini difungsikan karena pada server ini tuh memiliki banyak IP yang ada di belakangnya. Meski di sini hanya tertera 192.168.3.77, namun pada kenyataannya untuk mencapai server ini ada banyak IP di belakangnya. Untuk itu maka kita memakai 00 untuk mencakup semua IP yang dapat kita routing ke dalam router 2. Jadi komputer dapat mengakses server pada root R1. IP route 00000000. Next hop, ingat next hop adalah yang berhubungan dengan router ini, namun pada serial lawannya. Jadi ketika kita setting di horizontal, next hop-nya adalah S00 punya IR1 ISP, jadi lawannya memakainya. Begitupun juga kita setting pada router 1 ESP, maka kita setting next hop-nya adalah lawannya. Ini adalah parameter, yaitu ini adalah INT, ini adalah subnet mask, dan kemudian parameter ketiga adalah next hop. Kita isi. Oke, 98. Oke, sudah kita setting. Untuk mengecek, kita dapat ketikkan show IP route. Kita coba X dulu. Coba sekali lagi. Oke, kita sudah tahu bahwa 0000 dapat connect 00 atau jaringan ini dapat connect router ini lewat 98, lewat router S100 sudah diperkenalkan. Jadi semua yang di sini PC ini dapat akses server semuanya.
Oke, jangan lupa untuk save-nya, save settingin pada router 2, copy, run, paste. Jadi semua settingan yang sudah kita rubah dari awal akan tersimpan. Oke, kemudian step terakhir pada kita setting routing. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini adalah line console 0. Ini adalah banner M tadi yang kita sudah cetak tadi, udah kita setting lagi. Dan ini adalah line console 0, yaitu ketika kita masuk, kita harus masukkan password, yaitu Cisco. Di sini memang tidak terlihat, karena memang keamanan dari router seperti itu. Jadi kita mengetik Cisco tanpa ada terlihat teks di password ini. Kita enable. Nah, ini adalah enable secret 0. Jadi password ini mengacu pada enable secret 0 yang kita tadi sama Cisco. Lalu kembali kita masuk ke IP root. Ingat, tadi jika mengenalkan server ini tidak bisa begitu mudah karena banyak IP di belakangnya. Namun, jika address centralnya hanya memiliki satu network, yaitu IP standar LAN. LAN 3 ini memakai 0 karena akan mencakup networknya, yaitu NA. Lalu, subnet masknya. Kemudian pada IP-nya, IP next hop. Jika tadi di sini 98, router ini 98, maka next hop-nya adalah lawannya pada router address central ini, pada internet serialnya ini adalah 97. Maaf, kita belum masuk ke config terminal. Kita ulang lagi. Oke, setelah itu kita exit. Kita dapat cek apakah sudah terdaftar routingan kita. Oke, sudah terdaftar. Yang ini adalah IP19230/27 ini terdaftar. Jadi IP19230/830 ini semua di bawah ini, LAN ini terkoneksi dengan titik yang di sini. Kita set chef. Oke, kita sudah restart dan sudah tersave. Lalu akan terlihat pada completion PT activity adalah 100%. Ini artinya semua tugas di sini sudah berhasil. Kita coba pastikan di check result. Item sudah tercentang semua. Untuk pengecekan langsung kita cek pada komputer untuk mengakses server. Kita close terlebih dahulu. Oke, kita cek lagi dari komputer A. Yaitu kita harus bisa mengakses tadi Eagle server. Maaf, IP tadi 192.168.3.7 yang sudah ditranslasikan ke Eagle server. Kita langsung browse. Kita bukan lagi pakai IP, kita langsung pakai DNS-nya. Kita setting Eagle server example.com. Lalu kita oke, berhasil. Jika berhasil akan ada tampilan seperti ini. Welcome to Parasite 4.1, The Basin pakai atasan 4.0. Akan muncul seperti ini. Oke, lalu kita cek pada komputer 2 harus bisa mengakses server juga.
eagle server titik example.com. Oke, sudah berhasil juga, langsung akses. Lalu kita simulation untuk ping ke server. Successful di sini terlihat. Jika kita mau simulasikan seperti ini. Kita lebih cepatkan supaya menghemat waktu. Oke. Akan berjalan ke server. Oke. Begitu juga dengan IP pada 1B. Ini adalah settingan sama, maka ketika di ping akan ada pesan yang sama. Successful. Oke, ini adalah presentasi ataupun live konfigurasi menggunakan CLI. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ada kekurangan dalam pembuatan video. Saya ucapkan kepada dosen terima kasih dan teman-teman semua terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.